Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Orang itu mengenakan jubah hitam, mahkota besi, dan pedang dao. Saat dia memasuki aula utama, aura tajam dan membunuh yang menakutkan juga muncul. Mata tukang daging tua itu berkilat kaget, betapa hebatnya kekuatan kendo. Dan ketika mereka melihat penampilan orang yang datang, Ye Zishan, gadis berbaju hitam dan silsilah utama suku ular hantu lainnya semua bersemangat. Temui tetua tertinggi kedua. Semua orang menyapa mereka. Antik tua yang telah diasingkan selama bertahun-tahun. Yang lebih penting, Ye Qinghe dan bahkan para tetua dari garis utama klan ular hantu. Penampilannya membuat Ye Zishan, gadis berbaju rok tinta dan lainnya nyaris menjadi tulang punggung. Di sisi lain, melihat para lelaki tua dari cabang klan ular hantu, semuanya menundukkan kepala dan merasa tidak nyaman. Mata Ye Qinghe seperti listrik saat dia mengamati aula. Namun, ketika dia melihat pemandangan di aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Membingungkan, Ye Donghe ditekan ke tanah, Jiang Yingliu terluka, Xiang Tian jatuh ke samping, dan masih ada kekacauan dan darah di tanah. Pemilik gedung Xiangyun dan seorang pemuda berjubah Ling Lunjing dengan wajah yang tidak dikenal berdiri di lapangan. Bahkan, dia juga melihat saudaranya Yue Xi juga hadir. Semua ini membuat Ye Qinghe sangat bingung. Ada yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Ye Qinghe berbicara dengan suara yang dalam. Ye Zishan segera melangkah maju dan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, Ye Qinghe mau tidak mau tercengang, dan ekspresinya berubah. Youdu telah mengalami perubahan drastis, Ye Yu terjebak, dan gejolak internal klan ular hantu telah menyebabkan badai untuk memilih patriark baru. Dan badai ini pecah di aula leluhur hari ini. Jika Ye Donghe dan Jiang Yingliu bergabung, Ye Qinghe akan marah. Tindakan Sui dan tukang daging tua itu membuat Ye Qinghe kaget dan bahkan tidak percaya. Meskipun dia telah mengalami banyak badai dan melihat banyak hal aneh, dia tidak bisa membayangkan sejenak, bagaimana seorang pemuda di roda roh dapat melenyapkan Ye Jing dengan satu pedang. Dia bahkan mengalahkan Jiang Yingliu, seorang murid Fima, dengan sekali klik. Bahkan master tersembunyi menara Xiangyun menghormati dan mematuhi kata-katanya. Semua ini tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Saudara klan, saya akui bahwa urusan hari ini, ada banyak kesalahan pada saya. Anda dapat yakin, saya akan menerima hukuman berat klan. Dalam suasana yang membosankan dan menyedihkan ini, Ye Donghe dengan suara serak berkata, namun, ini semua adalah masalah internal klan kami. Memasuki klan saya, dengan ceroboh melakukan pembunuhan anggota klan saya, dan meminta saudara klan saya untuk menegakkan keadilan. Kata-kata ini ditujukan kepada Sui dan tukang daging tua itu. Ye Qinghe terdiam sesaat, lalu menatap Sui dan berkata, kamu memiliki sesuatu yang tidak diketahui, aku ingin bertanya pada sesama Taoisu. Gelar ini, dapat dilihat bahwa Ye Qinghe, seorang antik tua, tidak lagi berani memperlakukan Sui sebagai junior biasa. Katakan, Sui Dao, kamu dan aku, klan ular hantu, tidak terkait atau terkait, dan tidak memiliki persimpangan. Mengapa kamu ingin datang ke pintu hari ini, di nama membantu klan kami untuk memadamkan kerusuhan sipil, berbaur dengan ini? Ye Qinghe menatap Sui dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tergerak dan mata mereka beralih ke Sui. Jiang Yingliu, Ye Donghe, dan lainnya telah lama dibuat bingung dengan hal ini. Karena, seperti yang dikatakan Ye Qinghe, penampilan Sui terlalu mendadak, dan orang tidak bisa membayangkan mengapa dia ingin terlibat, dan pemikiran macam apa dia membawa tujuan. Gadis dengan rok tinta mau tak mau berkata, Sugong. Putranya diundang oleh tetua Tianku. Ye Qinghe menghela nafas pelan, gadis, meskipun Ye Tianku adalah penatua sejati dari cabang ketiga, dia tidak bisa melakukan ini. Gadis berbaju tinta itu terdiam. Minta juga rekan-rekan Taois untuk mencerahkan saya. Mata Ye Qinghe agak tajam. Tukang daging tua itu mau tidak mau mendengus, tidak puas. Apakah Anda pikir kami di sini untuk memiliki niat buruk? Jangan lupa,
jika bukan bagi kami, kamu klan ular hantu hari ini, langit telah berubah. Sui melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang ini, wajar saja jika mereka ingin tahu jawabannya. Pada analisis terakhir, ini adalah keluarga ular hantu, rumah dari daun-daun kecil. Sui tidak bisa terlalu kejam saat melakukan sesuatu. Kalau tidak, menurut temperamennya, dia tidak akan repot-repot memperhatikan gejolak di klan ular hantu, apalagi mencampurnya sendiri. Tukang daging tua itu terdiam beberapa saat, dia bisa melihat bahwa monster tua Su jelas-jelas banyak menoleransi ketika berhadapan dengan klan ular hantu. Saya melihat Sui mengangkat tangannya. Sesosok muncul dari udara tipis, mengenakan jubah giok, tampak seperti pemuda tampan. Anda dapat melihat semuanya sebelumnya, dan menyerahkan sisanya kepada Anda untuk diselesaikan. Sui berkata, mengambil kursi rotan, mengabaikan mata heran semua orang, dan berbaring malas di sana. Hanya dengan sangat cepat, mata semua orang tertuju pada pemuda berjubah giok itu. Banyak orang bertanya-tanya, di manakah tempat suci ini? Dan ketika mereka melihat penampilan pemuda berjubah giok, Ye Qinghe, Ye Donghe, dan beberapa orang tua yang hadir semua tercengang dan mata mereka melebar. Leluhur, apakah itu benar-benar kamu? Seorang lelaki tua berteriak. Leluhur? Banyak orang ribut dan bertanya-tanya. Jiang Yingliu, Yue Si, dan lainnya juga bingung. Lalu, Ye Donghe berkata dengan suara gemetar, klan paman, apakah itu benar-benar kamu? Ye Qinghe juga tercengang. Kenapa, aku belum pulang selama lebih dari 30.000 tahun, dan kamu tidak akan mengenalinya? Pemuda berjubah giok mendengus dingin. Orang ini secara alami adalah Ye Sun. Paman, ini benar-benar kamu. Ye Qinghe tampaknya akhirnya pulih, dan alisnya penuh kegembiraan. Banyak orang sudah menebak identitas Ye Sun. Karena di seluruh klan ular hantu, Ye Qinghe dan Ye Donghe, dua tetua tertinggi, keduanya lebih pendek dalam hal senioritas, dan itu puluhan ribu terpisah bertahun-tahun hanya ada satu orang yang tidak menunjukkan jejak selama bertahun-tahun. Itu Ye Sun, adik Ye Yu. Namun, tidak ada yang mengira bahwa leluhur menakutkan dengan senioritas tinggi ini akan muncul di aula leluhur dengan cara ini. Luar biasa. Itu dia. Yue Si dan para tamu akhirnya ingat. Omong-omong tentang Ye Sun, dalam beberapa tahun terakhir, dia benar-benar gangster terkemuka di dunia gelap, merajalela, sombong dan mendominasi, mengaduk-aduk sesuatu yang tidak diketahui. Jumlah keranjang. Apakah nenek moyang Ye Sun? Ye Zishan gemetar. Dia dan gadis berbaju tinta akhirnya mengerti mengapa Sui dan tukang daging tua itu ingin terlibat dalam masalah klan ular hantu. Ini semua terkait dengan Ye Sun leluhur tidak dapat dipisahkan. Paman, kapan kamu kembali? Ye Qinghe mau tak mau bertanya. Ye Sun berkata dengan kosong, apakah menurutmu sekaranglah waktunya untuk membicarakan ini? Ye Qinghe langsung menjadi malu. Di luar aula leluhur, ada banyak orang dari klan ular hantu. Ketika mereka melihat Sui dan tukang daging tua berjalan keluar, ada keributan di antara kerumunan, dan mereka dengan sadar menyingkir. Hal-hal yang terjadi di aula telah lama dilihat oleh mereka, dan mereka juga melihat betapa hormatnya leluhur Ye Sun memperlakukan Sui. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menghentikannya? Yongtu kagum. Sejak dia datang ke kota Tianya dengan kapal harta karun Yunlo, dia telah melihat betapa anti langit dan kekuatan tempur Sui yang menakutkan. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah muda ini akan mampu mengubah arus dalam badai hari ini dan menenangkan situasi dalam satu gerakan. Pada titik ini, ketika dia melihat Sui berjalan keluar, Tu Yong seperti dewa. Pelayan tua 13 tanpa sadar bersembunyi di antara kerumunan. Dia menundukkan kepalanya, melipat tangannya di lengan baju, dan penuh dengan kecemasan dan kegelisahan. Ketika Sui memasuki aula leluhur sebelumnya, dia juga mencibir dengan dingin, mengatakan bahwa ini bukan gedung Xiang Yun, dan bos gedung Xiang Yun tidak bisa lagi melindungi Sui. Tapi sekarang, tidak hanya pemilik gedung Xiang Yun di sini, tetapi leluhur Ye Sun sangat menghormati Sui, jadi bagaimana Si San tidak terkejut? Bahkan, mengesampingkan ini, hanya mengandalkan pembunuhan muda Sui terhadap Ye Jing,
membuat 13 menyadari bahwa Sui tidak membutuhkan bantuan bos gedung Xiangyun untuk membunuhnya. Dia tidak akan lupa bahwa Sui pernah berkata pada saat itu bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk mati. 13 tidak mau mati, apalagi mati. Jadi, dia bersembunyi di kedalaman kerumunan, berharap dia bisa berubah menjadi orang yang transparan dan diabaikan oleh Sui. Tanpa diduga, Sui datang ke arahnya. 13 hati tenggelam ke dasar lembah, tangan dan kakinya terasa dingin. Apa yang saya katakan masih cukup? Apakah Anda ingin mencobanya? Sui bertanya. Tubuh 13 menegang, kepalanya menunduk, dan dia berkata dengan getir, Xiao Lao mendengar bahwa pedang abadi tidak akan memotong semut. Xiao Lao memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Tolong perlakukan saya seperti semut, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dan tinggalkan barisan sebuah jalan keluar untuk mencuri nafkah. Tukang daging tua itu mencibir, bajingan ini benar-benar pengecut. Melihat adegan ini, Sui merasa bosan, menunjuk ke aula utama aula leluhur, dan berkata, saya akan menerima hukumannya sendiri nanti. Ya, 13 setuju dengan panik. Sui tidak repot-repot melihat orang ini lagi, meletakkan tangannya di belakang, berjalan melewati kerumunan, dan datang ke sisi tebing. Tempat ini hijau dengan pinus purba, mata air terbang dan air terjun, serta berbatasan dengan lautan awan. Sui berdiri di sana, kemeja birunya berkibar dan rambutnya berkibar, dia merasa bahwa dia berpikiran terbuka dan berpikiran luas. Tukang daging tua itu berdiri diam tidak jauh dari sana dan berkata, monster tua Su, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu baik hari ini. Sui berkata dengan acuh tak acuh, hidup dan mati mereka tidak penting, aku hanya tidak ingin membuat Xiaoye sedih. Tukang daging tua itu mengangguk. Dia juga menebak alasannya. Sui bersenandung. Hal ketiga yang dia datangi hari ini adalah mengambil hati 3 inci. Kalau begitu, kamu sudah selesai, haruskah kamu juga mempertimbangkan untuk mengusir iblis dari suasana hatiku? Tukang daging tua itu berbisik. Sui mengangguk dan berkata, oke. Tukang daging tua itu segera menghela nafas lega, dan dia merasa jauh lebih santai. Bahkan, ada sedikit antisipasi di matanya. Kegembiraan suasana hatinya bisa dibayangkan. Aula leluhur. Ye Donghe, apa alasanmu memilih berkolusi dengan orang luar dan merencanakan posisi patriark? Ye Sun bertanya. Ini juga menjadi kebingungan banyak orang yang hadir. Ye Donghe tampak murung dan berkata dengan suara rendah, Paman Klan, saya telah mengakui dosa-dosa saya, dan saya bersedia menerima hukuman berat dari klan. Ye Sun mengerutkan kening, aku bertanya kenapa? Ye Donghe terdiam. Jiang Yingliu tiba-tiba berkata, aku bisa memberitahumu. Semua orang melihat ke samping dan melihat ke atas. Saya melihat Jiang Yingliu berkata, alasan mengapa Ye Donghe ingin memilih patriark baru adalah sepenuhnya untuk keselamatan klan ular hantu Anda. Sebagai ganti pedang, izinkan saya berjanji bahwa jika hantu klan ular menghadapi bencana di masa depan, saya akan membantu menyelesaikannya. Semua orang tercengang. Ye Sun mengerutkan kening, benarkah? Ekspresi Ye Donghe berubah, dan dia berbisik, Youdu telah mengalami perubahan drastis. Leluhur Yeyu terperangkap, dan penatua tertinggi telah berangkat ke Youdu untuk menyelidiki situasi. Mundur, begitu besar klan, hanya aku, sosok misterius dan terpencil, yang duduk di kota. Pada saat ini, begitu musuh asing mengambil kesempatan untuk membunuh, klan pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak terduga. Bawa pulang. Itulah sebabnya saya memilih untuk bergandengan tangan dengan sesama Taois Jiang Yingliu untuk bersekongkol dengan urusan hari ini. Hanya dengan memilih patriark baru, Anda dapat menggunakan kekuatan 4 segel giok leluhur untuk memasuki area terlarang istana leluhur dan membantu Taois Jiang Yingliu mengambil pedang leluhurnya. Setelah mendengar ini, Ye Zishan dan gadis berbaju tinta mau tidak mau tercengang. Ye Sun berkata, tapi mengapa kamu ingin membunuh Ye Tianku? Ye Donghe menghela nafas, saya akui bahwa karena saya sangat ingin mengumpulkan segel giok leluhur, saya melakukan kesalahan dalam berurusan dengan Ye Tianku. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir sangat rumit. Tapi Ye Sun mencibir, mungkin niatmu baik,
tetapi apa yang kamu lakukan terlalu tercela. Karena hal-hal bodoh yang kamu lakukan, kamu akan menjadi seperti sekarang ini. Masalah. Setelah jeda, dia berkata dengan marah, terlebih lagi, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Jiang Yingliu berbohong kepada Anda? Jika dia menipu pedang Master Pedang Xuanjun, bagaimana Anda menjelaskannya kepada saudara perempuan saya? Ye Donghe terdiam. Jiang Yingliu mengerutkan kening dan berkata, saya adalah keturunan Taixuan Dongtian, ini adalah masalah yang diketahui semua orang di dunia, kali ini untuk mengambil pedang patriark saya adalah hal yang wajar dan kebenaran. Bagaimana itu bisa disebut curang? Ye Sun melirik Jiang Yingliu dengan dingin dan berkata, karena tuanmu adalah pengkhianat, dan dia mengkhianati tuanmu 500 tahun yang lalu. Semua orang di lapangan gemetar, Bima adalah pengkhianat di bawah Master Pedang Xuanjun. Berita ini, mereka belum pernah mendengarnya. Wajah Jiang Yingliu tenggelam, dan dia berkata dengan marah, kamu tidak perlu meludah. Bagaimana tuanku bisa ada? Bagaimana aku bisa mengkhianati tuanku? Ye Sun melambaikan tangannya dan berkata, aku terlalu malas untuk menjelaskannya padamu. Berbicara, dia memandang Ye Qinghe dan berkata, tahan dulu Ye Donghe, dan ketika saudara perempuanku kembali, dia akan melepaskannya. Ye Qinghe mengangguk. Selanjutnya, Ye Sun mengeluarkan perintah satu demi satu. Ye Qinghe tidak berani mengabaikan, dan melakukannya satu persatu. Ye Donghe ditahan. Xiang Tian mendapat kesempatan dan pergi dengan tergesa-gesa. Jiang Yingliu ditahan, menunggu pemeriksaan Sui. 13 mengambil inisiatif untuk menerima hukuman dan dilemparkan ke ruang bawah tanah klan ular hantu. Ye Tianku, yang sebelumnya terjebak, dibebaskan. Tamu yang diundang untuk datang kali ini sudah bubar semua. Singkatnya, pada hari itu, kekacauan yang terjadi pada klan ular hantu berakhir. Hanya saja, ada kebingungan besar yang menghantui semua orang di Ghost Snake Rache. Siapa pemuda bernama Sui itu? Di kuil kuno di puncak gunung. Jiang Yingliu berdiri di sana dengan kepala menunduk dan ekspresinya suram. Di aula, hanya ada dia dan Sui. Sui duduk di kursi, memegang kendi. Pada akhirnya, Jiang Yingliu tidak tahan dengan siksaan dari suasana yang membosankan ini, dan berkata, membunuh bukanlah hal yang mudah, kamu bisa melakukannya. Dia merasa seperti seorang tahanan, menunggu penghakiman. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, lebih baik bahagia. Sui tertegun sejenak, menatap wanita cantik dengan rok merah tua, dan berkata, lupakan, ayo pergi. Jiang Yingliu terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah beberapa saat, dia berkata, bahkan jika kamu melepaskanku, aku tidak akan melepaskan rencana untuk mengambil pedang patriarku dari klan ular hantu. Mungkin aku tidak bisa melakukannya sekarang, tapi itu akan dilakukan di masa depan. Mata wanita itu keras kepala dan tegas. Sui tersenyum dan berkata, kamu tidak punya kesempatan. Hal ketiga bagiku untuk datang ke klan ular hantu adalah mengambil pedang ini. Jiang Yingliu membeku sesaat, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika kamu mendapatkan pedang yang aku kirimkan kepada patriark, aku akan mengambilnya kembali di masa depan. Sui tanpa sadar berkata, itulah yang terjadi di masa depan. Ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Jiang Yingliu tercengang, dan dengan ragu berkata, kamu benar-benar tidak berniat membunuhku? Dia merasa bahwa pemuda berjubah di depannya terlalu aneh, tidak hanya dari asal yang aneh, tetapi juga sulit dimengerti. Sui melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Jiang Yingliu Yurong berubah sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu ditanam di tanganku di masa depan, aku juga akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Baru setelah dia meninggalkan puncak Liantai, tidak ada yang menghentikannya, Jiang Yingliu menyadari bahwa pihak lain benar-benar melepaskannya. Hanya saja, Jiang Yingliu merasa sedikit bingung, mengapa pria itu melepaskannya? Apa yang dia sembunyikan? Jiang Yingliu tidak mengerti. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk kembali ke Great Wilderness untuk menemui tuannya. Untuk waktu yang lama, Jiang Yingliu bergumam di dalam hatinya. Di aula di puncak Liantai Peak. Monster tua Su,
Apakah kamu berencana untuk membiarkan Jiang Yingliu mengirim surat ke Bima untuk memancingnya ke Netherworld? Tukang daging tua itu muncul tanpa suara. Behama tidak akan datang. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Tapi dia pasti akan meragukan hal ini, dan itu sudah cukup. Aku akan menunggu dan melihat apa yang akan dia lakukan. Tukang daging tua itu bertanya, mengapa Bim tidak datang? Sui berkata, jika dia meninggalkan Great Wilderness, pasukan di bawah aliansi Suanjun pasti akan mendapat pukulan dari murid kecilku. Karena itu, dia tidak berani mengambil risiko ini. Jawaban ini, dia pernah memberitahu Cui Chang'an. Mata tukang daging tua itu tiba-tiba menjadi halus, dan berkata, para murid berkelahi satu sama lain, kamu pasti dalam suasana hati yang buruk. Sui melirik tukang daging tua itu, Schadenfreude? Tukang daging tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya tidak berani. Pada saat ini, Yesun berjalan ke aula dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, 3 segel giok leluhur semuanya telah jatuh ke tanganku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.